Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Dia tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan dan ditakdirkan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir, untuk bersama-sama kita belajar dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini, pertemuan kita ini, majlis yang dirahmati dan diberkahi, dan sebagai sebab diampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulia. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkan kepada kami ya Allah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini yaitu fikih dalam kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz. Masih dalam pembahasan al-janaiz, jenazah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang memandikan jenazah, sah? Nah, tentang memandikan jenazah, tentang sifatnya, cara-caranya, meskipun tidak rinci ya. Kemudian siapa yang berhak, siapa yang lebih utama memandikan jenazah. Yang utama adalah kerabatnya, khususnya yang paham tentang
sunnah-sunnah memandikan jenazah, sebagaimana yang memandikan jenazah yang memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kerabat beliau. Di antaranya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib, begitu juga pamannya Abbas dan yang lainnya, kerabat semua. Kemudian telah kita bahas juga tidak disyariatkan yang mati syahid atau tidak dimandikan, ya, gitu ya. Tidak disyariatkan untuk dimandikan yang mati syahid dalam medan perang. Alhamdulillah ini sudah kita bahas dan jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua juga sudah kita bahas nih, al-kafan. Kafan sudah enggak? Udah tuh. Wes. Sekarang kafan. Kafan. Nah, proses berikutnya, proses kedua yaitu kafan. Setelah dimandikan, kemudian dikafankan. Pertama, tentang hukum mengkafani jenazah. Kata penulis hafizahullah taala, wa wujubuhu ma'khudun min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hukum wajibnya mengkafani jenazah ini diambil dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis seorang yang sedang muhrim, gitu ya, yang sedang muhrim meninggal dunia karena terlempar dari ontanya, sampai mati terlempar dari ontanya lalu meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan dia dengan air dan sidr. Sidr itu apa? Daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Dan kafanilah dia dengan 2 lembar pakaian. 2 lembar pakaian di sini pakaian apa? Pakaian ihram, atas bawah itu loh. Nah, itu dijadikan kafan. Berarti hadis ini menunjukkan wajibnya memandikan jenazah dan wajibnya mengkafaninya. Dan dulu sudah kita bahas bahwa wajibnya ini wajib ain atau wajib kifayah. Kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan itu kewajiban, maka gugur kewajiban atas muslim yang lainnya. Itu namanya kifayah. Kalau ain jelas setiap muslim wajib dan harus melaksanakan itu. Misalnya sholat wajib. Kalau sholat wajib kan fardu ain ya, wajib ain kan, tidak boleh diwakili, tidak boleh diwakilkan gitu. Kalau ini mandiin jenazah dan mengkafaninya ini wajib kifayah. Sebagian sudah, maka gugur kewajiban atas yang lain. Berarti kalau tidak ada satupun yang memandikan dan mengkafaninya, dosa semuanya. Ya, dosa semuanya sak kampung. Dosa semuanya itu. Tapi insyaallah masalah ini paham. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wal kafanu au thamanuhu min malil mayyit walau lam yakhluf ghairahu. Kafan, kain kafan itu atau harganya dari harta si mayit. Kalau
tidak ada yang apa itu? Ada nggak di situ? Ada nggak? Tidak diwariskan. Nah, intinya saudaraku bahwa kain kafan itu diambil dari harta si mayit. Itu pada asalnya. Pada asalnya. Meskipun boleh saja ada tabarruk, ada yang apa namanya, yang ngasih, yang bayarin, maka tidak masalah ya. Tapi pada asalnya adalah dari harta si mayit itu sendiri. Bahkan mempersiapkan kafan sendiri boleh nggak? Boleh. Nah, mempersiapkan kafan sendiri boleh. Berarti kalau mempersiapkan kafan sendiri, ya dari harta sendiri. Dari harta sendiri. Kalau dia tidak mempersiapkan untuk dirinya sendiri, ya diambil dari harta si mayit itu untuk beli kafan. Itu pada asalnya. Tapi kalau ada yang ingin ngasih, maka itu insyaallah ta'ala tidak mengapa dan diperbolehkan. Sebagaimana hadis Khabbab bin Arat. Fadal Syekh, iqra Syekh. Dari Khabbab bin Arat dia bercerita, kami berhijrah berjihad mendambakan perintah Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi Allah memberi pahala kepada kami sesuai dengan syariatnya. Di antara kami ada yang gugur sebagai syahid, belum merasakan dari hasil ganjaran sedikit pun. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair, dan di antara kami ada lagi yang gugur sebagai syahid sudah matang buahnya dan ia memanen hasilnya. Gugur sebagai syahid pada waktu perang Uhud, dan kami tidak mendapati sesuatu yang cukup untuk mengkafaninya kecuali sepotong kain yang apabila kami tutup kepalanya maka tampaklah bagian kedua kakinya, dan bila kami menutup bagian kakinya maka tampaklah bagian kepalanya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar menutup kepalanya dengan bagian kakinya agar ditutup dengan Idkhir ya. Idkhir. Nah, hadis ini dijadikan oleh penulis hafizahullah ta'ala sebagai dasar bahwa kafan atau harga dari kafan itu diambil dari harta si mayit. Itu pada asalnya dan pada dasarnya. Tapi insyaallah paham sampai di sini. Oleh karena itu pembahasan berikutnya adalah wal wajibu minal kafan thawbun yasturu jami'al badan. Wajib, jadi sifat kafan itu wajibnya adalah menutupi seluruh tubuh, seluruh badan. Itu intinya. Jadi intinya kafan itu adalah yang penting menutupi seluruh jasad si mayit itu. Baik itu kain dari ini, dari itu, warna ini, warna itu, tidak masalah. Warna merah, warna hitam, warna putih, jenis ini, jenis itu, kasar, halus. Yang penting intinya kafan itu nutupi seluruh tubuh, sudah. Tapi kan ada sunahnya. Ada sunahnya nih. Di antaranya adalah nanti kita sebutkan 3 lapis. Kalau lebih ya monggo silakan. Warnanya pun putih. Ini sunahnya gitu loh. Dianjurkan seperti itu. Tapi pada asalnya boleh apa saja untuk menutupi jasad si mayit tersebut. Berarti sebenarnya mudah kan ya? Mudah ya?
Mudah. Bahkan dulu sudah kita sampaikan tentang mandiin jenazah pun sebenarnya mudah dan gampang. Yang penting itu kan seluruh tubuh si mayit itu terkena air. Intinya kan begitu. Disiram langsung atau misalnya dimandiin di mana, di sumur atau di kali misalnya, langsung saja. Tidak masalah. Yang penting kan kena semua itu loh. Basah semuanya gitu. Tapi kan ada sunah-sunahnya. Sunahnya pakai ini, kanan dulu, kemudian kiri, kemudian pakai ini, pakai itu. Kan begitu kan, 3 kali, itu sunahnya. Tapi pun kalau nggak seperti itu, sudah mencukupi. Sudah terpenuhi kewajiban. Berarti sebenarnya mudah nggak? Mudah. Nggak ada yang sulit. Yang penting wani gitu aja ya. Yang penting wani, berani gitu. Gak ragu-ragu ya. Nah begitu juga masalah kafan ini pun mudah sebenarnya. Berarti pada asalnya yang penting nutupi, selesai. Baik itu 2, 3, 4, 1 gak masalah. Yang penting nutupin. Tapi kan ada sunahnya. Nah sunahnya ini berarti semakin melaksanakan sunnah-sunnah ini ya semakin besar pahalanya bagi yang melakukannya. Begitu ya. Jadi wajibnya di sini kata beliau adalah menutupi seluruh anggota badan. Itu wajibnya. Sunnahnya ini dan itu tadi. Ya. Kata beliau fa illam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badan ghatta ra'sahu. Apabila tidak didapati pakaian atau kain yang menutupi seluruh anggota badan, maka wajibnya adalah ditutupi bagian kepala. Ya kalau kita insya Allah nggak sampai seperti itu ya. Tidak sampai seperti itu. Tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu bisa itu terjadi. Kalau nggak cukup semua badan ya kepalanya saja ada ditutupi, bagian kepala ke atas gitu. Begitu. Wa ja'ala 'ala rijlaihi minal idkhir, dan bagian kaki ditutupi dengan dedaunan gitu kan. Dedaunan berarti selain kain kan gitu, selain kain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Khabbab tadi itu ya, yaitu siapa yang syahid waktu itu? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dia tidak memiliki kain kafan. Tidak memiliki kain kafan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maka yang mampunya adalah karena tidak ada kain kafan untuk menutupi seluruh tubuhnya, maka Nabi SAW menyuruh untuk menutupi bagian kepala saja dan bagian kaki dengan dedaunan, yaitu idkhir. Ya, idkhir. Masya Allah, Mus'ab bin Umar ini termasuk sahabat-sahabat pertama yang syahid ya. Makanya tadi disebutkan ada yang mendapatkan apa tadi itu ganjaran, ada yang belum, kan begitu. Yang belum ini berarti apa ini akhi? Yang belum ini syahid sebelum Islam ini jaya gitu loh. Istilahnya babat alas gitu loh. Dapat alas, perang, tapi hasilnya belum gitu. Udah meninggal duluan, udah syahid duluan. Kejayaan Islam dia tidak mendapatinya. Ada yang mendapati kejayaan Islam. Ya kayak ini Mus'ab bin Umar ini belum dapat apa tadi itu? Buahnya, belum dapat buahnya dari jihad, perang jihad belum. Masih miskin, lawang apa tadi itu apa? Kain kafannya nggak ada kan gitu. Kain kafan nggak ada gitu. Berarti kan belum ada buahnya gitu loh.
Maksudnya buah ini kan berarti Islam sudah kuat, ditakuti oleh manusia, oleh orang-orang kafir. Kemudian ghanimah banyak. Ini belum sudah meninggal duluan. Termasuk siapa? Hamzah. Belum ada buahnya, belum dapat buahnya sudah syahid duluan. Nah, ada orang sebagian sahabat yang sudah mendapatkan buahnya. Makanya disebutkan dalam hadis Khabbab tadi itu. Insyaallah ya. Tayyib wallahu alam bisawab. Sampai di sini insyaallah tidak ada masalah. Enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah insyaallah. Pembahasan berikutnya adalah wa yustahabbu fil kafani umurun. Dianjurkan dalam masalah kafan ini yang pertama, ini sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mengkafani jenazah. Yang pertama warnanya putih, al-bayad. Makanya di negeri kita ini ya semuanya hampir putih ya. Kenapa putih? Sunnah gitu loh. Sebagian kaum muslimin ya tidak tahu kalau itu sunnah. Dikira itu ya harus putih. Kalau enggak sah gitu kan. Nah, kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena melihat umumnya putih gitu. Berarti putih ini sunnah saja, sunnah. Lebih utama warna putih. Berarti warna lain boleh enggak? Monggo silakan, boleh. Nah begitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pakaikan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih. Karena fa innaha khairu thiyabikum, karena warna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Kalian di sini adalah laki-laki. Ya, karena kalau perempuan itu lebih tersembunyi itu tentu lebih utama ya, tersembunyi warnanya itu lebih utama. Tapi untuk laki-laki itu bagusnya adalah putih. Kenapa, akhi? Karena putih itu ya kalau kotor ketahuan, kalau dicuci bersih nggak bersihnya itu kan ketahuan kalau warna putih, dan itu lebih ketahuan kalau ada najis dan tidaknya kan begitu warna putih ya. Kemudian kata beliau wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayit di antara kalian dengan warna putih. Nah berarti ini perintah Rasul mengkafani jenazah dengan warna putih. Tapi perintah ini bukan wajib, tapi sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kaunuhu salasata aswab, hendaknya kain kafan itu 3 lapis. 3 lapis. Berarti kurang dari itu boleh nggak? Boleh. Lebih dari itu boleh. Tapi sunnahnya 3. Nah kan enak kan begitu. Kalau tahu kan enak kan. Emang adanya ini ya sudah, mau ngapain lagi ya udah. Nggak usah memaksakan diri misalnya. Jadi kalau tahu hukum ini enak gitu loh. Enak, tidak repot, tidak ribet begitu. Nggak rame, nggak ruwet gitu ya. Gampang jadinya. Maka hendaknya itu kafan dengan 3 lapis. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketika dikafani dengan 3 kain, 3 lapis kain. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga apa ini akhi? Ayyakuna ahaduha thawba hibaratin idza tayassar. Hendaknya salah satu dari kain tersebut adalah kain hibarah. Hibarah itu apa di situ akhi? Bergaris.
bergaris. Hibaro itu kain khas Yaman, hibaro. Dan kain khas Yaman itu coraknya bergaris-garis. Hanya ada nggak jubah yang garis-garis? Ada itu khasnya sono gitu. Yaman, ya Yaman, hibaro. Nah kalau kita ya apa itu? Kayak selimut. Kayak di rumah sakit tuh. Putih hitam. Nah itu kalau ada kayak begitu bagus. Berarti kalau polos semua, putih semua nggak masalah. Tapi lebih utama juga ada yang satu tadi itu, hibaroh, kain-kain yang bergaris. Nah, kayak di rumah sakit tadi itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibaratin." Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, tuwfiya ahadukum fawajada syai'an, kalau dia punya sesuatu, yaitu harta yang berlebih gitu ya, harta yang berlebih untuk beli kafan, maka fal yukaffan, maka kafanilah fi thawbi hibarah, dengan kain hibarah. Lebih mahal nggak sih hibarah sama kain putih yang lain tuh? Lebih mahal nggak? Lebih mahal ya. Nah, berarti kalau punya rezeki ya bisa dibelikan kain yang bergaris tadi itu dalam rangka menjalankan sunnah. Dan alhamdulillah sudah ada praktek-praktek seperti itu di antara saudara-saudara kita, ya, dengan kain bergaris tadi itu. Tayyib, alhamdulillah selesai sudah tentang kafan nih. Sampai di sini tidak ada masalah insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bisa praktek ya. Praktek ya. Nah, insyaallah lain waktu. Nanti kalau udah selesai nih masalah bab jenazah, insyaallah kita praktek insyaallah. Karena ini kan singkat-singkat banget kan ya. Tidak disebutkan caranya, ini cara mengkafaninya bagaimana, sunahnya ini berapa ikatan, mana bagian mana saja yang diikat, kalau perempuan seperti apa dan seterusnya. Nanti insya Allah ada penjelasan khusus yaitu praktek. Insya Allah Ta'ala. Tapi kita lanjutkan dengan prosesi yang ketiga nih. As-salatu alal janazah. Salat jenazah. Dimandiin sudah, dikafanin sudah, setelah itu disolatkan. Bahkan prosesi sudah kita jelaskan dari awal dulu ya, sebelum meninggal, ketika meninggal, setelah meninggal, kemudian mandiin, kafanin, sekarang sholatin. Bagaimana nih? Baik, kita baca. Dan insya Allah masalah mensolati jenazah ini tidak ada masalah bagi antum, karena antum sering ya mensolati jenazah. Yang pertama adalah tentang hukum solat jenazah. As-salatu alal mayyit al-muslimi fardu kifayatin. Solat jenazah bagi seorang muslim, untuk seorang muslim hukumnya fardu kifayah. Berarti sama dengan mandiin dan kafanin. Sama, fardu kifayah. Sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan gugur kewajiban atas yang lainnya. Berarti nggak ada yang nyulatin sama sekali, gimana? Ya dosa semuanya. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Iqra ya Syekh terjemahannya. Dari Zaid bin Khalid
bahwa seorang sahabat Nabi SAW gugur di medan perang Khaybar. Lalu para sahabat menginformasikan hal tersebut pada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Salatilah sahabat kalian itu." Maka berubahlah raut wajah mereka untuk itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Karena sesungguhnya sahabat kalian itu telah melakukan pencurian harta rampasan perang sebelum dibagikan dalam jihad fisabilillah. Lalu kami memeriksa perbekalannya. Maka kami mendapati kain sulaman milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham." Taib, hadis ini menunjukkan wajibnya mensolati jenazah muslim. Sebagaimana sabda Nabi, "Sallu ala sahibikum." Solati teman kalian ini. Nabi nggak mau nyolatin. Baik, sallu ala sahibikum, solati aja tuh teman kalian ini. Berarti Nabi nggak mau nyolatin. Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk nyolatin dia. Berarti ini menunjukkan fardu kifayah. Nggak nyolatin, nggak apa-apa. Karena ada sebagian kaum muslim sudah nyolatin. Loh, kenapa Nabi tidak mau nyolatin dia nih? Apa tadi? Karena dia berbuat ghulul. Ghulul itu mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Makanya Nabi tidak mau mensolatinya. Makanya tadi disebutkan ada kisah Zaid bin Khalid al-Juhani. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal dalam perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ke-7 Hijriah. Dan yang diperangi ini siapa? Orang-orang Yahudi, yaitu Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Nah, salah seorang sahabat tadi itu meninggal dalam perang Khaybar ini. Lalu para sahabat mendatangkan jenazah ini kepada Nabi SAW dan para sahabat menyuruh Nabi untuk mensolatinya. Maka Nabi bersabda, "Sallu ala sahibikum." Solati ajalah temanmu ini. Saya nggak mau. Solati sendiri. Fataghayyarat wujuhun nas. Para sahabat langsung wajahnya berubah. Kenapa berubah, akhi? Kok? Kenapa gue nggak mau, Nabi? Para sahabat kan merasa heran dan takjub dengan peristiwa ini gitu loh. Kenapa nggak mau menyolatin sahabatnya sendiri? Nggak biasa seperti ini. Para sahabat merasa heran, takjub sehingga wajah-wajah mereka berubah. Faqala, untuk menenteramkan hati para sahabat tadi itu, untuk mengobati kepenasaran mereka itu, kepenasarannya mereka gitu ya. Nabi bersabda, "Inna sahibukum." Sesungguhnya temanmu ini nih ghal, berbuat gulul. Gulul tadi terjemahkan orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Berarti khianat orang ini. Khianat. Ini termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar dan ada pembahasan khusus di kitab Al-Kabair itu. Udah ya? Nah, itu ghulul kan? Nah, bulan lalu ya. Berarti masih seger banget ingatannya. Masya Allah. Itu dia nih, dia melakukan ghulul. Dosa besar. Ya Allah akhi, padahal sebenarnya harta rampasan perang itu kan sebenarnya dia ini kan berhak juga kan mendapatkan dia kan. Tapi karena dia curi duluan, dia umpetin duluan, itu dosa. Padahal dia punya hak dari harta itu. Itu udah dosa besar ya.
Bagaimana dengan mencuri yang sebenarnya dia itu tidak berhak harta itu? Tentu lebih besar dosanya. Para pengkhianat itu kan nyuri harta orang lain, ngambil harta orang lain, yang dia itu nggak berhak dari harta itu gitu loh. Itu tentu lebih besar dosanya daripada ghulul ini. Ghulul ini kan dia berhak sebenarnya, tapi dia ngumpetin dulu gitu loh. Bagaimana dia itu nggak berhak? Mencuri, merampok, membegal, apalagi korupsi, apalagi nipu. Nah, semua ini bagian dari ghulul. Mengambil harta ya yang bukan haknya. Nah, inilah sebabnya kenapa Nabi SAW tidak mau mensolatinya. Ya. Kemudian fafatashna mata'ahu. Para sahabat percaya banget sama Rasul SAW. Pasti benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Kenapa? Karena wahyu. Nabi tahu nggak sebelumnya kalau dia itu ngumpetin apa tadi itu, kain tadi? Nggak tahu. Yang ngasih tahu siapa? Jibril. Allah melalui malaikat Jibril. Kalau nggak dikasih tahu oleh Allah, Nabi nggak tahu kalau orang ini melakukan itu. Nah, ketika Nabi mengatakan demikian bahwa orang ini berbuat ghulul, para sahabat langsung percaya 100%, gak mungkin mikir ini dan itu. Untuk menguatkan apa yang mereka yakini itu, mereka memeriksa barang bawaan orang tersebut. Ternyata benar. Ternyata dia mengambil apa tadi itu? Kharaz. Diartikan itu kain ya. Kain sulaman milik orang Yahudi. Harta rampasan perang dia itu, ya, yang tidak sampai harganya itu dirhamain. Dirhamain itu 2 dirham, bukan 2 dinar. Mahalan mana dinar sama dirham? Ya dinar lah. Dirham kan perak. 2 dirham doang. Itu loh dosa besar dan Nabi sampai tidak mau nyolatin. Bagaimana kalau nilainya lebih dari itu gitu loh. Masya Allah. 2 dirham berapa kira-kira akhi? Dikit, gak sampai 100.000. Ya gak sampai ya. Gak sampai 100.000. Itu dosa besar banget dosanya. Sampai Nabi gak mau nyolatin. Gimana kalau lebih dari 100.000 ya? Dan itu bukan milik dia gitu, bukan hak dia gitu loh. Bagaimana berapa J, berapa M, berapa T, berapa? Masya Allah. Gimana ini? Nanti pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Berat banget ya, berat banget. Apalagi ini ya Allah 2 dirham akhi. Na'udzubillahi min dzalik, ya na'udzubillahi min dzalik. Berarti orang ini berbuat dosa besar. Berarti misalnya ada orang yang bunuh diri. Dosa besar enggak? Dosa besar. Tetap disolatin enggak? Tetap disolatin. Bunuh diri. Banyak kan sekarang orang bunuh diri ya. Masya Allah, patah ini patah itu bunuh diri. Apa patah ini patah itu? Masya Allah bunuh diri. Tetap disolatin enggak? Tetap disolatin selama dia seorang muslim. Tapi kalau kita mengambil pelajaran dari hadis tadi itu, Nabi tidak mensolati dia, tapi yang lainnya mensolati. Berarti di sini diambil pelajaran bahwa orang-orang yang memiliki
tokoh masyarakat tidak ikut nyolatin. Ustadz, kiai, Pak RT, Pak RW, itu nggak nyolatin orang-orang yang seperti ini. Biarlah kaum muslimin yang awam tadi itu yang nyolatin. Untuk apa, akhi? Pelajaran bagi orang yang masih hidup. No, mati bunuh diri nggak disolatin sama kiai itu, nggak disolatin sama ustadz itu. Sebagai pelajaran dari orang-orang yang masih hidup, biar tidak melakukan hal yang sama. Karena disolatin sama orang yang punya wibawa, misalnya ulama, misalnya ustadz, misalnya kiai yang dihormati, itu kan ada perasaan yang masih hidup gimana? Seneng nggak? Keluarganya seneng nggak? Oh, seneng banget. Karena mereka tahu nih doanya mustajab, doanya dikabulkan, dekat sama Allah. Seneng banget. Nah, ketika yang masih hidup tahu nih, ini nggak disolati sama fulan-fulan, teguran bagi mereka, pelajaran bagi mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau di sini nggak disolatin beliau ya? Iya. Ini kan tokoh besar di sini kan, tokoh besar. Gak ikut nyolatin dia. Sebagai pelajaran bagi yang masih hidup di sekitar sini. Tetapi tetap disolatin karena hukumnya apa tadi? Kifayah. Sebagian udah, gugur kewajiban yang lain. Nah, ini penting sekali. Tidak hanya yang meninggal bunuh diri, narkoba, ada nggak? Mati karena oplosan, masya Allah, karbit, pirtus, baik kok, wocok jadi satu, ya mendemnya sampai mati, masya Allah. Kayaknya udah bosan ini kali, udah bosan ini, mati. Nah, berarti kan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, istilahnya kan gitu. Secara zahir loh ya, secara zahir. Karena nenggak minuman keras. Tapi tetap disolatin enggak? Tetap disolati kalau dia seorang muslim. Tapi tadi itu tokoh jangan nyolatin. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Apalagi banyak lah ya, banyak yang kita lihat meninggal karena ini, karena itu, bunuh diri dan yang lainnya. Paham sampai di sini akhir ya? Paham insyaallah. Ada yang nanya orang gila tetap disolatin nggak? Wallahu alam, kalau dia adalah aslinya muslim, keluarganya muslim dan yang lainnya, tetap disolatin. Tetap disolatin. Meskipun wallahu alam nanti kita, apakah orang gila itu termasuk seperti anak kecil? Seperti anak kecil? Sedangkan anak kecil itu boleh nggak disolatin? Boleh nggak disolatin? Boleh nggak disolatin. Kan sama-sama tidak berakal kan? Belum dewasa lagi istilahnya kan? Belum dewasa. Maka wallahu alam kalau disolati tidak apa-apa insyaallah. Insyaallah tidak apa-apa kalau disolatin. Apalagi dia itu awalnya muslim, normal seperti kita nih, qadarullah, gila kan? Gila. Maka mungkin sebelum dia gila itu punya dosa ini, dosa itu kan? Maka kaum muslimin mendoakannya agar diampuni kesalahan-kesalahannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah kita tahu ilmunya tentang orang yang bunuh diri jangan disolati, apakah kita ikut mensolatkan atau tidak? terserah. Kalau antum ingin dapat pahalanya mensolati jenazah, monggo silakan. Nah, monggo silakan. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Tapi tetap kaum muslimin nyolatin. Yang enggak nyolatin tadi. Itu jelaskan oleh para ulama, dianjurkan tidak disolatin sama tokoh tadi itu. Tapi kalau kita merasa orang biasa saja, ya monggo silakan untuk mendapatkan pahala. Selama dia muslim,
dia berbuat maksiat, dosa besar kan. Mudah-mudahan dengan doa-doa kaum muslimin itu Allah ampuni. Allah ampuni dosanya karena doa-doa kaum muslimin tadi itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ada lagi masalah ini? Enggak ada ya? Tapi kita lanjutkan. Kalau sholat gaib gimana sih? Kalau sholat gaib, sholat jenazah gaib dulu, gaib. Yang jenazahnya tidak ada di sisi kita. Sholat gaib. Tapi wallahu alam, meskipun di sini tidak disebutkan. Pendapat yang kuat tentang sholat gaib ini, kapan disyariatkan sholat gaib? Kalau dia belum disolatin. Kalau benar-benar dia belum disolatin, maka kaum muslimin yang ada di jauhan di sana wajib mensolatinya. Selama jenazah itu sudah disolatin, maka sudah nggak ada lagi sholat gaib. Jadi kapan disyariatkan sholat gaib? Kalau si mayit itu, jenazah itu tidak disolati sampai dikubur, sampai dimakamkan, tidak disolatin. Seperti itu. Betul begitu? Ah, iya. Misalnya dia meninggal di negeri nan jauh di sana, meninggal di negeri kafir misalnya. Tidak ada seorang pun yang nyolatin di sana sampai dimakamkan tuh orang, jenazah. Maka kita yang ada di Indonesia diharuskan untuk mensolatinya, yaitu sholat gaib. Tapi kalau di sana udah disolatin meskipun 1, 2, 3 orang, ya sudah gugur kewajiban. Dan inilah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Paham sampai di sini ya? Gempa kayak gempa itu kan udah ketemu ya. Ya kalau memang yakin belum nggak disolatin, maka tetap disyariatkan untuk disolatin. Berarti termasuk ini yang hilang itu ya, hilang, tenggelam itu kan, hilang. Ya Allah, nggak tahu di mana meninggalnya ya, apakah di udara, atau di darat, atau di lautan, nggak ketahuan. Ada yang meninggal gitu ya. Masya Allah. Berarti orang seperti itu disolati dengan sholat gaib. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Wa yustathna min dzalika syakhsan fala tajibu sholatu alaihima. Dikecualikan dari itu semua adalah 2 orang yang tidak wajib disolatin. Jadi ada 2 golongan manusia yang tidak wajib disolatin. Ada di situ. Apa di situ artinya? Anak kecil yang belum balik. Nah, jadi ada 2 golongan manusia yang tidak wajib disolatin. Tidak wajib loh ya. Kalau dikatakan tidak wajib berarti boleh. Gitu loh. Boleh. Berarti boleh juga disolatin, tapi tidak wajib. Nah, begitu. Yang pertama adalah at-tiflul ladzi lam yablugh. Anak kecil yang belum baligh. Nah, anak kecil yang belum baligh itu tidak wajib untuk disolati. Tapi boleh, tetap boleh disolatin. Makanya nanti masalah berikutnya adalah itu, meskipun tidak diwajibkan, tapi boleh untuk disolatin juga. Sebagaimana hadits Aisyah, mata Ibrahimu ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan waktu itu umurnya berapa? 18 bulan.
berarti setahun setengahan ya. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatinya. Kalau Nabi tidak mensolatinya berarti para sahabat juga tidak mensolatinya. Kenapa akhi? Karena waktu itu Nabi seorang imam. Imam sholat fardu dan imam sholat jenazah. Imam sholat id fitri, id adha, sholat istisqa dan yang lainnya. Imam. Kalau beliau enggak ya tentu para sahabat enggak gitu. Nah ini dalil yang menunjukkan tidak wajibnya tidak diwajibkannya mensolati anak kecil yang belum baligh. Yang kedua syahid, mati syahid. Yang dimaksud di sini adalah mati syahid dalam medan perang. Mati syahid dalam medan tempur. Nah itu tidak wajib disolati, berarti langsung dikuburkan. Bahkan sebelumnya tidak dimandikan. Tidak dimandikan berarti dikubur dengan pakaiannya, tubuhnya yang berlumuran darah. Dan tidak disolatkan. Dan darah-darah nanti akan wangi di akhirat nanti ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Wangi dia. Kenapa? Karena darahnya digunakan untuk jihad fi sabilillah. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Padahal darah itu kan amis. Tapi kan untuk fi sabilillah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih wangi, yang lebih insyaallah. Sebagaimana la khalufu as-saim atyab indallahi yaumal qiyamati min rihil misik. Minal misik. Apa itu? Bau mulut bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, misik. Kenapa akhi? Karena bau mulut ini untuk fisabilillah. Kenapa? Karena dia mengosongkan perut dan lambungnya dari makanan. Karena puasa. Maka efeknya ya keluar aroma yang tidak sedap. Berarti karena Allah fisabilillah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih wangi, yaitu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini pun demikian. Jadi yang kedua adalah syahid. Mati syahid dalam medan perang. Taib. Syahid kan ada dua kan. Sebagaimana antum ketahui, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat saja. Kalau syahid dunia akhirat itu syahidnya syahid dalam medan perang. Dunianya adalah tidak dimandiin, tidak disolatin, langsung dikubur di tempat dia syahid itu. Berarti hukum dunianya seperti itu. Hukum akhiratnya jelas pahalanya besar banget. Ada syahid akhirat saja. Berarti hukum-hukum dunianya seperti kaum muslimin pada umumnya. Nah syahid akhirat misalnya apa akhi? Melahirkan, wanita meninggal karena melahirkan. Itu syahid gak itu? Syahid, tapi syahid akhirat. Berarti sisi dunianya, hukum dunianya tetap sebagaimana kaum muslimin yang lain. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tapi dari sisi akhirat dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Syahid. Begitu ya. Misalnya apa lagi?
Orang yang tenggelam meninggal karena tenggelam, karena tertimpa, karena apalagi penyakit perut, karena taun, karena mempertahankan harta. Ya betul ya, karena mempertahankan harta, dirampok misalnya, dibegal, lawan, tidak lawan, berantem, meninggal. Nah, dia syahid, masuk surga dia. Tapi kalau dia yang menang gimana? Yang perampoknya mati, yang mati ini masuk neraka gini gitu. Yang mati ini masuk neraka karena niatnya begal, ngerampok. Nah masalahnya ini kan nggak berdosa nih, nggak berdosa di sisi Allah, tidak berdosa karena dia mempertahankan harta dan keluarga misalnya. Tapi dari sisi dunia yo, iya urusannya beda wes, itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat dia tidak berdosa. Bahkan kalau mati dia syahid. Nah orang-orang yang mati syahid seperti ini adalah syahid akhirat. Dia tetap diproses sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Paham sampai di sini akhirnya? Baik. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna syuhada'a Uhudin lam yughassalu. Kata Anas bin Malik, syuhada Uhud, yaitu sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud, lam yughassalu, tidak dimandikan mereka, tidak dimandikan. Wadufinu bidimaihim, dan mereka dikubur dengan darah-darah mereka. Masya Allah ya. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolati, dan tidak disolatkan mereka. Masya Allah ya, nggak dimandiin, kemudian langsung dikubur dengan darah-darah mereka dan tidak disolati. Ini hadis Anas dan hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Dawud, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Masya Allah ya, dan antum semua insya Allah pernah melihatlah kuburan makam syuhada Uhud. Pernah lihat kan ya? Alhamdulillah. Dan pernah terjadi longsor kan ya? Banjir terjadi pada zaman tabi'ut tabi'in kalau tidak salah, atau tabi'in. Longsor, banjir, ternyata masih utuh mereka semuanya. Padahal udah puluhan tahun itu, udah puluhan tahun. Masih utuh. Masih utuh. Akhirnya ya dimakamkan kembali di tempat yang sama di situ juga. Berarti kemungkinan sekarang masih utuh nggak? Bagaimana ingin tahu aja, sekedar tahu. Seorang ibu yang mau melahirkan, anaknya meninggal di dalam kandungan, dikubur dengan anaknya. Ibunya dikubur bersama anaknya nggak dikeluarkan gitu Pak. Oh Masya Allah. Iya, gak usah dikeluarkan. Kalau memang bisa dikeluarkan, dan itu kalau memang bisa dikeluarkan. Kalau tidak bisa, ya sudah dikubur bersama ibunya. Maksudnya kalau bisa dikeluarkan ini tidak menyakiti ibunya. Emang sakit? Kau udah mati, meninggal. Ngerasain sakit nggak? Dari sisi hukum, menyakiti mayit itu sama dengan menyakiti semasa hidup. Mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkannya ketika masih hidup. Berarti kalau sampai dibelek, nyakiti nggak kira-kira? Maka jangan dibelek, karena nyakitin ibunya, meskipun dia sudah menjadi mayit, jenazah. Maka dalam kondisi seperti itu tetap aja di perut ibunya itu disolati bersama ibunya. Itu hasil otopsi ya. Ya maksudnya nih bayi meninggal gitu. Iya.
takutnya hidup lagi Ustaz. Ush. Itu bayinya maksudnya. Kalau Iya. dia meninggal. Oh. Dia pengen tahu gitu kan, dibolehkan aja. Takutnya bayinya hidup gitu. Maka ini perlu orang spesialis ya, medis ini. Kalau memang perlu untuk dikeluarkan dan dia masih hidup, ya dikeluarkan dengan segala cara meskipun nyakitin. Tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Tapi kalau sudah ketahuan meninggal juga ya sudah nggak usah dikeluarin. Bagaimana dengan azan yang Pak yang sudah kan Itu dia azan doang. di dalam kubur itu bagaimana Pak? Masalahnya meninggal kan ada yang diazani. Hanya tinggal. Ya ini berarti ngelompat nih. Pembahasan ini karena belum ngubur kan ya, ini baru nyolatin. Intinya bahwa tidak ada sunnahnya. Jadi ini akhi, masalah jenazah ini, masalah dalam kepengurusan jenazah itu hukumnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Emang dari sononya seperti itu ya seperti itu. Tidak boleh menambah-nambahin. Jadi prosesi jenazah itu hukumnya tauqifiyah. Pada asalnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu memang berdasarkan dalil, ada aturan-aturannya gitu. Kalau membuat yang lain di luar aturan itu berarti bid'ah begitu. Begitu. Nah, masalahnya misalnya adzan tadi itu. Ada enggak dalilnya dari Rasul atau para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang melakukan itu? Ada enggak? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Sedangkan ini ritual agama berkaitan dengan jenazah. Maka wallahu a'lam tidak ada dalilnya. Maka ditinggalkan. Dan tidak ada manfaatnya. Untuk apa di adzan? Kan adzan untuk apa, Pak? Manggil sholat. Untuk manggil sholat. Kenapa Ibu? Kalau yang sudah terlanjur tidak tahu. Ya sudah terlanjur ya bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi-Mu. Ya Allah, ini dan itu. Maka sekarang saya sudah tahu ya Allah, saya mohon ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Sudah selesai. Gitu. Banyak sekali ya acara-acara, ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi intinya prosesi-prosesi ini semua itu adalah hukumnya tauqifiyah. Sesuai dengan dalil, sesuai dengan contoh. Dan yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi itu semua ada dalilnya enggak? Ada dalil semua. Dan itulah yang harus dikerjakan. Dan itulah yang disyariatkan. Selain itu enggak, sudah, jangan. Sebelum meninggal, setelah meninggal, apa yang dilakukan oleh kerabat, boleh ini, boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, semua berdasarkan dalil. Cara memandikan, cara mengkafani, cara sholat ini pun demikian. Bahkan cara menguburkannya pun demikian, ada syariatnya, ada contohnya. Kita berjalan di atas ini semua. Jangan ke sono, jangan ke sini, apalagi ke sono ke sini. Paham Bu ya? Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Pembahasan berikutnya akhi. Walakinna adamal wujubi la yanfi masyru'iyatas salati alaihima. Artinya apa itu akhi? Namun ketidakwajiban mensolatkan kedua golongan di atas bukan berarti menafikan disyariatkannya sholat atas keduanya. Nah, tetap disyariatkan tapi tidak wajib. Berarti anak kecil tetap disyariatkan untuk disolatin. Yang syahid pun demikian, tetap boleh dan disyariatkan juga disolati, tapi tidak wajib. Ingat, tidak wajib. Tapi alhamdulillah kita selalu di sekitar kita ya, meskipun belum balik juga disolatin. Kalau keguguran gimana?
mati dalam perut. Ibunya meninggal, tapi dia janinnya meninggal di perut. Disolatin enggak? Ya hukumnya seperti ini sama. Kalau dia sudah ditiupkan ruh kepadanya. Umur berapa itu ditiupkan ruh? 4 bulan ya? 7 atau 4? 4 bulan. Berarti kalau sudah 4 bulan ke atas, maka hukumnya seperti ini tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah manusia. Udah wujudnya manusia, udah ada ruhnya. Meskipun ruhnya hanya beberapa saat di situ ya, nggak bertahan lama ya. Tapi kalau kurang dari 4 bulan, maka dia belum manusia namanya. Kalau keguguran berarti ya sudah seperti daging aja, seperti daging mati, ya udah selesai, nggak diapa-apain. Gak dimandiin, gak dikafanin dan yang lainnya. Dan pendapat yang kuat insya Allah ibunya juga tidak dianggap nifas. Karena dia belum manusia. Kecuali kalau sudah wujudnya manusia, ada rohnya kemudian meninggal di dalam, ya udah ibunya kalau keluar darah berarti nifas dan hukum-hukum yang lainnya termasuk tadi itu. Ya wallahu a'lam. Jadi tidak diwajibkannya bukan berarti tidak disyariatkan sholat atasnya, tetap disyariatkan tapi tidak wajib. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Shaddad bin siapa itu? Al-Hadi. Hadis Aisyah dia berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin min sibyanil Ansar fa shalla alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan anak kecil dari sahabat Ansor. Lalu beliau mensolatinya. Jadi didatangkan jenazah anak kecil belum baligh, lalu Nabi mensolatinya. Nah, dengan beliau mensolati anak kecil tadi ini menunjukkan tetap disyariatkan, tapi tidak wajib. Kemudian tentang yang syahid tadi itu hadis Shaddad bin Al-Hadi. Iqra ya Syekh, baca hadis Shaddad bin Al-Hadi. Oh enggak ada di situ ya? Enggak ada. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Hadis apa itu? Coba dibaca. Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat mengurusi mayat Hamzah pada perang Uhud. Lalu dikafani dengan kain kafan bergaris dari Yaman. Kemudian beliau mensolatinya dengan takbir 9 kali. Kemudian diletakkan lagi banyak mayat kepada beliau. Lalu diletakkan dalam satu shaf. Lalu beliau mensolati mereka dan juga dia Hamzah bersama mereka. Nah berarti menunjukkan bahwa meskipun mati syahid tetap juga boleh disolati. Sebagaimana Hamzah paman beliau sallallahu alaihi wasallam gugur sebagai syahid, ya, dan kisahnya sangat masyhur tentang meninggalnya syahidnya Hamzah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati pamannya ini Hamzah, padahal dia mati syahid. Sampai berapa takbir tadi itu? 9 takbir. Loh, benar nggak Bu? 9 takbir. Biasanya berapa? 4. Nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Berapa kali takbir? Boleh 4, boleh 5, boleh 6, 7, 8, 9. Boleh. Berarti kadang-kadang 4, kadang 5, kadang 6, kadang 7, dan seterusnya.
Tapi kalau ingin melanggengkan satu saja, berapa takbir? 4. Sebagaimana di masyarakat kita belum pernah kita menjumpai lebih dari 4. Berarti kalau ingin melanggengkan berapa kali takbir, maka hendaknya 4. Kenapa, akhi? Karena yang sering dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah 4 takbir. Meskipun boleh kalau memang kadang-kadang segini dan segitu, boleh. Tapi kalau ingin melanggengkan ya cukup 4 saja. Lawang Hamzah saja tadi 9 kali takbir. Begitu ya. Taib. Jadi hadis tadi ini menunjukkan bahwa bolehnya orang yang mati syahid dalam medan perang itu disolatin. Boleh. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Pembahasan berikutnya, akhi, wa kullama kathural jam'u kana afdhala lil mayyit wa anfa'. Semakin banyak yang mensolati, ada nggak di situ, akhi? Semakin banyak yang mensolati itu lebih bermanfaat bagi si mayit, lebih utama dan lebih bermanfaat bagi si mayit. Dalilnya, akhi, fadhal, akhi. Tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolatin oleh 100 orang muslim yang semuanya memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Pasti dengan izin Allah. Masya Allah. Dan bisa memberi syafaat kepadanya. Nah, Masya Allah. Tidaklah seorang muslim disolati oleh 100 kaum muslimin, maka doa mereka diijabah oleh Allah. Mereka memberikan syafaat kepada si mayit itu, maka Allah akan berikan syafaat kepadanya. Syafaat di sini artinya doa. Doa. Berarti doa kaum muslimin yang mensolati dia itu dikabulkan oleh Allah. Dan doa di sini, subhanallah, ya, doanya itu luar biasa. Dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. 100. Apalagi lebih dari 100. Maka yang paling penting, akhi, sekarang ini juga kita harus berusaha berpikir, siapa sih yang akan mensolati saya nanti, gitu loh. Kita pun sekarang ini pun udah punya planning gitu ya. Siapa nih nanti yang nyolatin saya? Apakah orang awam? Apakah para penuntut ilmu? Apakah orang ini? Apakah orang? Tergantung temennya sebenarnya kan. Yang nyolati kita kan teman-teman kita, yang kenal-kenal sama kita. Ya kalau kita teman-teman kita orang-orang kayak gitu ya kayak gitu yang nyolatin. Bisa caranya aja nggak ngerti biasa kan gitu. Semau dewe. Maka kita harus punya itu pikiran gitu loh, siapa yang nanti yang nyolatin saya itu siapa gitu. Nah, begitu. Maka kita cari teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang solih dan solihah, karena mereka yang akan mensolati kita. Kita butuh orang-orang yang tulus, ikhlas banget nyolatin kita. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang jujur dalam doanya. Dan tidak ada yang lebih dari itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Orang yang ngerti tentang agama, orang yang ngerti tentang ilmu syar'i, ya, yang bertauhid, mentauhidkan Allah. Ini mereka yang betul-betul tulus mendoakan dan mensolati kita. Bahkan orang-orang seperti ini dimanapun tumayyiz jenazah dia akan datang kepada. Betul nggak? Meskipun di luar kota, dengar kita yang meninggal dia akan datang ke sini. Tulus ikhlas untuk nyolatin kita. Masya Allah, seperti itu. Iya seperti itu. Maka kita cari teman-teman yang baik, ya, sahabat-sahabat yang soleh dan solihah, karena mereka yang akan berdiri di samping kita nanti ketika kita meninggal dunia. Ya, makanya hadis berikutnya ini lebih tegas lagi. Fadhal Syekh. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatin oleh 40 orang yang tidak menyudutkan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan pasti Allah memperkenalkan mereka memberi syafaat kepadanya. Nah, syaratnya bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik.
Berarti kita cari sahabat-sahabat, teman-teman yang betul-betul bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, karena mereka akan bermanfaat. Ini 40 kan? 40. Gimana lebih dari 40? Masya Allah kan? Dengar fulan meninggal, semangat kita mensolati dia. Semangat kita mensolati dia dan tulus ikhlas dalam mensolati dia. Maka ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Mereka mampu memberikan syafaat kepada mereka. Subhanallah ya. Baik. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir nih. Pembahasan berikutnya apa nih, akhi? Membentuk 3 saf meskipun sedikit. Dan ini masyhur lah, tahu semua kita insyaallah. Dianjurkan safnya itu bikin 3 saf meskipun jumlahnya sedikit. Misalnya 10 orang nih sama imamnya, berarti 3. Kok gitu sih? Iya, seakan-akan banyak. Wih, berapa tadi yang nyolatin? Juga soft. Padahal cuma 9-10 orang. Tapi kan orang ngebayang 3 soft kan banyak kan ya? Oh, banyak. Begitu, 3 soft. Kalau 5 orang? 5 orang? 3-2-1. 2-1-2. 2-2-1. 2-2-1. Fadal, enggak masalah. Dan kalau 2 gimana? Kalau 2 sama imam, sejajar enggak? Enggak, di belakang. Belakang. Ini kan sholat jenazah, bukan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Jadi kalau 2 nih di belakang nih, sendirian makmum sendirian, depannya imam. Seperti itu. Ya sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu ringan ya. Sholat jenazah itu ringan, mudah banget. Kenapa sih? Karena sholat jenazah itu intinya apa sih Pak? Doa. Intinya doa itu. Makanya dilakukan dengan ringan. Ringan sekali. Gak sampai 1 menit selesai. Iya. 2 menit lah ya, 2 menit. 2 menit selesai. Ringan. Kenapa? Intinya doa sholat jenazah itu. Maka disunahkan, dianjurkan untuk membuat 3 shaf. Perempuan tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Saya selama ini ngikutin sholat tapi nggak pernah ada perempuan sih. Berarti nggak wajib ya? Sama, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sama. Ya, sama, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sama. Kemudian pembahasan berikutnya, apabila berkumpul apa itu? Bila ternyata jenazah banyak yang bercampur antara jenazah laki-laki dan perempuan, namun sholatnya satu persatu, maka ini adalah hukum asalnya. Namun jika sholatnya sekaligus hukumnya boleh dengan menempatkan posisi jenazah laki-laki yang lebih dekat ke arah imam dan yang perempuan lebih dekat ke arah kiblat. Nanti hadisnya, dalilnya kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah. Pembahasan berikutnya adalah kalau jenazah itu banyak gimana Pak? Maka pada asalnya kalau jenazah ini banyak, maka sholati 1 persatu. Tentu itu lebih utama. Karena itu memang asal dari sholat jenazah adalah satu-satu. Tapi kalau tidak memungkinkan, dibarengin. Begitu ya, dibarengin. Nah, kalau dibarengin berarti di mana diletakkan tuh jenazah? Tadi disebutkan kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki lebih didekatkan ke imam dan perempuan didekatkan kemana? Kiblat. Berarti misal saya imam nih, laki, perempuan. Itu caranya. Allahu Akbar. Gitu.
Kalau ada anak-anak gimana? Berarti bapak, anak laki, ibu-ibu, anak perempuan. Begitu caranya. Itu caranya. Tapi tentu lebih utama satu-satu tadi itu, karena memang asalnya seperti itu. Tapi kelamaan ya, potong satu, taruh lagi, keluar maksudnya. Ya kelamaan, memberatkan. Ya sudah kalau memang seperti itu, ayo dibarengi saja. Dan tadi itu cara meletakkan jenazah tadi itu bersof-sof, sebagaimana sof dalam sholat ya. Nah, sebagaimana sof dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab tentang dalil-dalilnya dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah mensolati jenazah berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Meskipun belum semua loh ya, pembahasan belum semua loh. Nggak ada yang tanya. Tentang kain kafan berarti kain yang bergaris corak-corak itu lebih utama daripada kafan yang putih polos atau gimana? Pada asalnya putih semua. Pada asalnya putih semua itu lebih utama. Kalaupun hitam semua juga boleh, ya kan? Hitam boleh nggak? Boleh dan yang lainnya. Tapi sunnahnya adalah ada tadi putih semua, ada satu yang bergaris tadi itu. Itu lebih utama. Kalau tidak ada ya putih semua. Dan yang biasa di masyarakat kita adalah putih semua tadi itu. Putih semua. Kecuali sedikit dari yang paham banget. Dan boleh mulai sekarang boleh kita beli kafan sendiri untuk diri kita sendiri, untuk kafan kita nanti. Taruh di lemari, buka pintu, ingat mati. Boleh. Nah, kain umroh tuh yang 2 lapis tuh boleh untuk kain kafan kita boleh. Apalagi bagus kan itu, bagus, tebel. Terus putih dan lebar juga kan? Enggak lebar ya? Lebar, alhamdulillah boleh. 2 kan dia itu. 62. Berarti tinggal nambah 1 ya? Tambah 1 lagi. 1. Kain putih biasa. Kain putih bagian dalam dia. Yang luarnya umroh tadi itu kain umroh. Yang lebih murah. Kain ihram. Labelnya dicopot dulu. Labelnya dicopot. Masya Allah ya. Dan ini pernah di zaman Nabi ada sebagian sahabat yang mempersiapkan diri, mempersiapkan kafan untuk dirinya sendiri. Ya, Masya Allah. Akan ada sebagian sahabat, pernah salah seorang sahabat yang minta pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat marah, ini baru dikasih kok diminta itu loh. Ternyata diminta untuk apa? Untuk kafan dia. Masya Allah ya, untuk kafan dia. Maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur dan usia kita kepada Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayah dan taufiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk banyak beramal saleh di bulan yang penuh dengan barokah itu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.